Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas masuk depan. Untuk memimpin doa dan pembiasaan di pagi hari. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan doa untuk kedua orang tua. Hafalan surat Al-Ikhlas. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Sehat anak-anak? Sehat. Semua atau ada yang tidak berangkat? Semua. Alhamdulillah, berarti sehat ya. Bagaimana perasaan hari ini? Sehat. Siap mengikuti pembelajaran dengan Pak Obi?
jelas seperti ini, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Ingat, belajar tidak harus dengan Pak Guru, tetapi bisa dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Belajar tidak harus di sekolah, tetapi semua itu kita jadikan sekolah. Paham nggih? Paham. Kalau perasaannya hari ini berarti sudah senang, otomatis sudah siap mengikuti pembelajaran nggih, anak-anak nggih. Kalau punya gambar, sudah sering kalian lihat, bahkan di setiap kelas pasti ada. Siapa yang tahu? Ya, Irfan. Burung Garuda. Lebih tepatnya apa? Siapa yang tahu? Ijal? Burung Garuda Pancasila. Tepat. Oke. Jadi yang lebih tepat adalah burung Garuda Pancasila. Kalian baru saja menyanyikan Garuda Pancasila. Berarti sudah tahu? Oke. Apa dasar negara kita? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ya, Sherin. Pancasila. Ya, betul, Pancasila. Tepuk tangan untuk Ijal, Mas Irfan, dan Mbak Sherin yang sudah tahu. Awal kita sudah tahu, yaitu yang pertama tadi apa? Garuda Pancasila. Yang kedua dasar negara kita yaitu apa? Pancasila. Untuk lebih jelasnya, nanti kok guru bagikan bacaan dan ingat, kalau membaca itu tidak usah tengok kanan, tengok kiri. Dan membaca yang baik itu adalah dengan tenang, tidak sambil bicara. Paham? Yaitu membaca dalam hati. Di dalam bacaan masih ada sebuah informasi. Paham nggih? Jadi di dalam bacaan masih ada sebuah informasi. Kalian pernah lihat bungkus tempe mendoan? Tempe membuat bungkus mendoan, masih di situ ada koran di depan, gitu kan? Di situ kalau kita baca, pasti kadang kalian suka membaca dan senang membaca hal tersebut, gitu kan? Contohnya misalnya anak senangannya sih dalam arti tsunami, terus gambar bola yang sering su, gitu kan? Nah, cara itu senangnya bahasa Indonesia suka, gitu kan? Jadi di situ pasti ada sebuah informasi. Berarti yang saya ngobrol buatan gitu. Konsep dengan apa yang dilihat di depan. Paham? Baca dengan teliti, nanti pasti ada suatu informasi yang kalian dapatkan. Ya, silakan baca, pahami apa isi dari itu. Kelas 5 baca intensif, tidak terlalu lama, cari poin yang penting. Cukup? Cukup? Membaca intensif itu adalah membaca cepat tetapi masuk ke otak. Oke? Paham ya? Dari bacaan itu banyak sekali informasi kan? Sekarang mau ditanya siapa yang tahu informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Tunjuk jari. Ya, Apri. Pancasila adalah asas negara. Pancasila terdiri atas panca dan sila. Cukup? Betul? Betul. Ada yang lain? Ya, Suci. Pengusul Pancasila ada 3, yaitu Muhammad Yamin, Soeharto, dan Soekarno. Betul? Ya, satu kali lagi coba. Siapa yang berani? Ya, Kalista. Pancasila memiliki 5 sila. 5 sila, betul. Pancasila memiliki 5 sila. Tepuk tangan untuk Mbak Apri, Mbak Oci, dan Mbak Kalista yang sudah paham tentang bahasa. Pancasila, yaitu ada 5 sila. Nah, nanti hari ini ya, kita akan belajar tentang penerapan. Ya, kalian kemarin sudah belajar simbol bunyi, tetapi pasti nanti ada yang lupa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari. Cuma di sekolah apa nanti sampai di luar? Sampai di luar. Nah, jadi semoga nanti berefek sampai di luar dengan elemen dalam dimensi profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, beriman, dan bertakwa serta berakhlak mulia. Dan kalian dapat melakukan sebuah tindakan yang baik dan bertanggung jawab. Oke, jadi siap? Ini sila Pancasila ada berapa tadi? 5.
pertama munculnya Pancasila pasti ada alurnya, tidak tiba-tiba langsung Pancasila. Paham ya? Jadi nanti kita akan lihat video pembelajaran. Sekarang keluarkan alat tulisnya. Jika ada hal penting, nanti jangan lupa ditulis. Paham ya? Yang nanti mau ditampilkan pertama adalah sejarah Pancasila. Otomatis di sejarah Pancasila ada yang penting tidak? Nanti silakan diperhatikan. Ingat, tidak usah tengok kanan kiri, tapi lihat ke depan. Perhatikan video. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertakarma untuk Prapanca dan kitab Sutasoma karangan untuk Tantukan. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang PBU-PKI yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, pada hari terakhir sidang PBU-PKI pada 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 10 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Video tentang apa? Sejarah Pancasila. Sekarang siapa yang berani maju dari pertanyaan tidak akan jauh dari video yang akan lihat. Silakan yang berani dari. Ya, Ojan maju. Tuliskan salah satu perumus Pancasila. Ya, nama salah satu perumus Pancasila.
Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Ustaz. Berada dan Bapak, teman-teman yang muncul. Suek. Siapa yang berani lagi? Ya, silakan. Terus. Masih perumus Pancasila, karena perumus Pancasila ada berapa? 3. Betul? Tepuk tangan untuk luas. Masih ada satu siapa yang berani? Ya, gitu. Betul? Tepuk tangan untuk itu. Urutan sudah betul apa belum ya? Urutan pengusul Pancasilanya sudah betul belum? Siapa yang bisa mengurutkan? Ya, Sarin. Tulis urutan dari yang pengusul pertama sampai ke yang 3. Ya, betul urutannya? Betul, Sarin. Ini menandakan bahwa konsentrasi seseorang itu butuh latihan. Oke? Bahwa jika disampaikan pengusul namanya sejarah, boleh dibolak-balik? Sejarah boleh dibolak-balik? Nah, berarti ketika memperhatikan ke depan, mohon anak-anak lebih perhatian, ya. Karena kalau sejarah itu adalah tidak boleh terlupa urutannya. Paham ya? Di sini sudah jelas bahwa ada 3 pengusul, yaitu siapa pertama? Muhammad Yamin, Sulekomo, Insinyur Soekarno. Sudah mau nanti seperti ini. Min. Wow. Untuk mempermudah kalian menghafalkan, yaitu karena sejarah itu tidak boleh terloncat. Paham ya? Sejarah itu tidak boleh terloncat. Coba sekarang bintang, tanggal lahir diloncati, turun. Paham ya? Paham ya? Mana tanggal lahir diloncati tidak sesuai, turun. Turun tanggal lahir diloncati. Nah, paham ya? Moral hadiah ke tanggal lahir diloncati. Gimana? Nah, di sini sudah ada pengusul. Tetapi pasti ada yang disetujui. Dan persetujuan itu pasti karena ini sejarah menggunakan tanggal, bukan? Nah, coba siapa yang tahu kapan tanggal lahir Pancasila? Bisa tulis di depan. Nah, oke. Jadi lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni 1945. Tadi di akhir video, sila Pancasila tertulis dalam apa yang setiap hari upacara dibacakan. Siapa yang tahu? Ayo, Ustaz. Ayo, oke. Sila Pancasila tertulis dalam apa? Terakhir di video, silakan tulis. Ya, tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, tetapi di bagian yaitu alinea terakhir berapa? Nah, paham ya? Di sini tertuang yaitu apa? Ada 5 sila. Sampai sekarang masih dipakai? Masih. Jadi di sini kita sudah mau menuju, sudah jelas sejarah. Otomatis tadi Pak Obi di depan menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang penerapan. Kalau kalian sudah tahu sejarahnya, otomatis kalian harus memedomani hal tersebut agar dapat bisa dilaksanakan dimanapun kalian
berada. Paham? Nah, untuk di Pancasila ini semuanya adalah hal yang baik. Jadi ketika kalian lakukan itu pasti banyak orang yang senang. Oke? Boten asal-asalan, paham ya? Jadi di sini nanti kalian akan ada contoh-contoh penerapan sila Pancasila. Ingat, jangan lupa diperhatikan. Perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 hingga ke-5? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tapi tak hanya itu, kita juga wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ke-1 hingga ke-5. Yuk kita simak. Perhatikan dan Sebelum tadi lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nilai-nilai sila ke-1, ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan juga kalau menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nilai-nilai sila ketiga, persatuan. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal ini. Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan bersikap adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita, dan menghormati hak orang lain. Apakah teman-teman dapat menambah contoh perilaku dan sikap apa lagi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Teman-teman, jangan lupa menjadi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. sudah ya. Tentang apa sekarang ini? Pernah? Untuk nanti lebih jelasnya tentang penerapan dan juga nanti kita belajar mengulas kembali dari pertama simbol. Oke. Sekarang silakan membagi kelompok. Jangan lupa silakan berkreasi menggunakan kertas untuk ditekuk menjadi segitiga buat nama kelompok kalian masing-masing.
Sekarang silakan pakai kertas, ambil tengah, sekop 3, nanti spidolnya pakai ini, tulis mau nama kelompok apa, silakan berembuk. Oke. Paham? Oke. Silakan buat segitiganya seperti ini misalnya. Ini dibuat seperti ini. Nah, nanti kan bisa diletakkan seperti ini. Oke, paham? Silakan tulis kelompoknya. Nah, untuk ada yang bisa bantu Pak Obi? Kalau seorang Pak Obi meminta tolong, bisa? Ada yang mau minta tolong Pak Obi? Siapa yang berkenan tunjuk jari? Silakan. Ya, Mbak Apri. Ke kantor ambil isolasi begitu ya. Kau kita lupa tadi jadi. Nah, kalau ada orang minta tolong harus segera ya latihan. Satu saja sudah terlewat, padahal itu penerapan sila Pancasila. Mbak Apri silakan ke kantor, tanya ke Bu Guru, ambil isolasi. Ya, tolong kalau disuruh cepat ya. Yang lain silakan buat segitiga. Nah, terus kemudian silakan ditulis nama kelompoknya. Dalam arti nama kelompoknya ditulis mau kelompok apa, spidol ada di depan, spidol tidak bisa jalan sendiri. Spidol tidak bisa jalan sendiri. Berarti kalian harus apa? Kalau sudah selesai kembalikan. Silakan mau buat kelompok apa biar nanti Pak Obi memanggil kelompoknya itu mudah. Boleh kelompok pahlawan, boleh kelompok buah, bebas. Sesuai kreasi kalian. Hitungan 10 harus sudah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang belum menulis kelompok nanti pinjam. Nanti ya. Kalau yang namanya nama kelompok harus menghadap ke Pak Obi. Karena Pak Obi nanti memanggil sesuai nama kelompok. Ya, kelompok mawar, kelompok buah. Kelompok buah ya. Di sini kelompok ceria. Kelompok ceri di sini belum punya kelompok. Ya, ayo cepat buang. Spidolnya sudah dikembalikan. Nah, berarti dikarenakan ada sesuatu hal kita harus buat kesepakatan. Oke, paham? Kalau kesepakatan kelas sudah dibuat di awal, kalian masuk ke kelas 5. Nah, karena ini pembelajaran terlihat kalian tidak konsentrasi, maka mari kita buat kesepakatannya dulu. Ya, karena setelah ini nanti yang berperan aktif itu kalian. Paham? Nah, coba silakan keluarkan dari yang ingin kalian sampaikan. Kesepakatan pembelajaran yang akan kita lakukan di sini ini adalah dari kalian, tetapi nanti Pak Guru juga ikut melaksanakan. Paham ya? Tadi di awal apa perasaannya hari ini? Ketika perasaan senang kok tiba-tiba pas membuat nama kelompok saja lama. Gimana? Jari senang. Ya. Kesepakatan yang pertama siapa yang mengungkapkan tunjuk jari? Ya, Sherin. Tertib. Sepakat? Sepakat. Ya. Tertib. Berarti secara tidak langsung nanti ketika maju harus rapi. Ketika mengumpulkan tugas harus antri, paham? Poin tertib. Yang kedua silakan. Ijal. Tidak membuat gaduh. Tidak membuat gaduh. Berarti tidak itu adalah perkataan negatif. Maka kita buat positif yaitu di sini nanti kita buat positif yaitu maka tenang saat belajar. Ada lagi? Ya, Mbak Apri? Mengerjakan tugas. Betul.
Itu sudah pasti, karena ketika nanti pada saat kegiatan kelompok kalian mengerjakan tugas, berarti kita tambahin di sini mengerjakan tugas apa? Waktu. Tidak seperti tadi membuat nama kelompok saja lama, gimana? Nah, ada lagi? Ya, Bos? Nah, penting karena tadi di awal pada saat ini baru video saja sudah tidak urut, gimana? Jadi di sini kalian harus memperhatikan memperhatikan guru. Ini kalian. Nah, sekarang karena Pak Ubi juga harus ikut masuk di sini, yaitu memberi nilai. Kalian sudah membuat kesepakatan 4. Paham nggih? Di sini otomatis Pak Ubi juga harus membuat kesepakatan karena di sini ada yang dari kalian dan juga ada yang dari Pak Ubi. Nah, sekarang coba baca Fahmi. Yang pertama apa? Tertib. Sepakat? Sepakat. Tenang saat belajar. Sepakat? Sepakat. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Memperhatikan guru. Sepakat? Sepakat. Memberi nilai atas hasil pengerjaan tugas. Nah, ini poin ini adalah tugasnya siapa? Pak Obi. Yang 1 sampai 4 ini siapa? Kita semua. Paham? Konsekuensi dari pelanggaran atau tidak melaksanakan kesepakatan otomatis Pak Obi tidak Memberi nilai. Paham? Paham? Siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Tepuk tunggal. Konsentrasi. Sekarang kita akan bermain tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila. Seperti yang Bobi sampaikan tadi ya. Silakan dari kelompok kalian maju 1 orang perwakilan. Ingat, tertib. Silakan bergantian ambil dulu, dengarkan instruksi. Sekarang dilihat dulu, dipahami. Pancasila ada berapa tadi anak-anak? 5. Silakan urutkan dari sila 1 sampai sila 5. Sudah betul anak-anak? Tepuk tangan untuk mereka yang hebat. Sekarang tinggal dibaca. Paham atau tidak? Yuk Mbak Luwes dibaca. Simbol sila Pancasila pertama adalah bintang. Betul? Betul. Tepuk tangan. Lanjut. Simbol sila Pancasila kedua rantai. Betul? Betul. Tepuk tangan. Terus? Simbol Pancasila ketiga adalah pohon beringin. Betul? Tepuk tangan. Selanjutnya? Yuk. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Betul? Tepuk tangan. Selanjutnya? Simbol sila kelima Pancasila adalah panci dan kapas. Betul? Tepuk tangan. Ini adalah hal dasar. Lihat atas. Ada tidak di atas? Gambar yang ini ada tidak di atas? Berarti ini adalah konsep awal tentang simbol-simbol Pancasila. Paham nggih?
Sekarang selanjutnya agak beri jarak Mbak, nanti biar temanmu itu, nah kasih jarak, ya, nah jangan nempel banget. Sekarang kita ke bunyinya, simbolnya udah tahu. Sekarang kita ke simbol. Silakan perwakilan satu kelompok maju. Perwakilan salah satu. Ambil langsung menempatkan di depannya. Ambil di depannya. Dah, ayo cari. Nah, karena sudah tahu, otomatis sudah langsung saja dibaca dari yang pertama. Silakan. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Lanjut. Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Bunyi sila ke-3, Persatuan Indonesia. Bunyi ke-4, kerakyatan. Sila. Bunyi ke-4. Bunyi sila. Sila ke-4, kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Betul. Nah, sekarang pindah ke belakang. Sudah ada simbol, sudah ada bunyi. Padahal tadi di depan kita mau belajar apa? Penerapan. Nah, selanjutnya silakan perwakilan kelompok, sisanya maju ke depan. Ambil satu-satu. Sambil dibantu temannya jika ada yang kebingungan, karena itu adalah kelengkapan kalian dari simbol, bunyi, dan penerapan. Ya, itu adalah gambar penerapan. Silakan Mas Dito dibaca dari sila 1. Contoh penerapan sila pertama yaitu sholat berjamaah di musola. Lanjut. Contoh penerapan sila kedua yaitu menjenguk orang sakit. Selanjutnya. Contoh penerapan sila ketiga adalah berupacara di sekolah. Lanjut. Contoh perilaku sila keempat adalah anak sedang musyawarah. Lanjut. Contoh perilaku sila kelima yaitu anak sedang bernabung. Pindah ke belakang, nanti kita ulas dari yang simbol, bunyi, dan penerapan. Ini sudah urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dibaca sila 1 sampai habis, sila 2 sampai habis, nanti sampai ke sila ke-5. Silakan dari Mbak Luas dibaca. Simbol sila Pancasila pertama adalah bintang. Bunyi sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila Pancasila pertama adalah sholat berjamaah di musola. Simbol Pancasila kedua adalah rantai. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua adalah menjauh teman yang sakit. Simbol Pancasila ketiga adalah pohon beringin. Bunyi sila Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga adalah berupacara di sekolah. Simbol Pancasila keempat adalah kepala partai. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Contoh perilaku anak sedang bermusyawarah. Perilaku sila keberapa ya Mas? Ulangi Mas, ulang. Contoh perilaku Sesuai. dengan sila keempat anak sedang bermusyawarah. Ulang saja. Simbol dari sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima yaitu anak sedang bernabung. Nah, bunyi sudah, simbol sudah, bunyi sudah, penerapan sudah. Ya, silakan kumpulkan Andri, terus kembali ke tempat duduk. Terima kasih.
membudayakan antri yang merupakan penerapan dalam sila-sila Pancasila. Kalian sudah baca simbol, bunyi, dan penerapan Pancasila. Sekarang akan mau dikasih sebuah lagu tapi dengan gerakan, ya. Yang pertama, oke, perhatikan. 1 bintang, 2, 3, 4, 5 pagi dan kapas. Sulit. Sekarang ulangi dulu sambil duduk, gak apa-apa, sambil gerak dulu. Nanti kalau udah bisa kompak baru berdiri. Persiapan 1, 2, 3. 1 bintang, 2 lantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Berdiri, katanya semangat, senang, tapi kok suaranya hilang. Yang keras 1, lihat ke depan semua. Sekarang kita gerakan bersama-sama. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 lantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Putri duduk, putra sendiri. Coba. Yuk, 1, 2, 3. 1 bintang, 2 lantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Duduk, putrinya sekarang berdiri, lihat ke depan. Siap, 1, 2, 3. 1 bintang, 2 lantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Terima kasih, duduk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat, sudah berani konsentrasi. Kalau dimasukkan nyanyian langsung dapat. Ye, paham ye? Bintang, Lantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. tujuan sunnah dari apapun itu adalah menggunakan tangan kanan terlebih dahulu. Makanya tadi pada saat gerakan padi dan kapas, tangan mana dulu? Kanan. Jadi biasakan untuk melakukan segala sesuatu yang baik itu dengan tangan kanan. Selanjutnya sudah kita belajar tentang simbol, apalagi bunyi dan penerapan. Makanya kalian bekerja dalam kelompok, tapi perhatikan dahulu. Ini kalian jumpai setiap hari, yaitu di atas ada tidak? Otomatis ini sudah hal yang biasa. Ini nanti untuk yang pertama dipotong, kemudian ditempelkan. Paham? Ini seperti dulu kalian ketika masih TK.
Walaupun kelas 5 mengingat masa lalu yang indah saat TK dengan teman-teman rebutan gambar nih betul. Sekarang sudah tidak saatnya rebutan gambar. Kalian harus lebih baik dari hari yang kemarin atau dari yang dulu. Paham ya? Yang kedua, tinggal nanti wis tadi sudah maju belum? Bisa juga nanti ya? Bisa. Selanjutnya gunting lagi, kemudian kita paham ya? Ada lagi yaitu nanti. Nah, ini hati-hati, silakan dibaca dengan teliti. Paham ya? Karena di sini ini anak pemahaman, ya. Kerja kelompok itu harus pekerjaan bersama. Kemudian nanti ada pertanyaan, pernyataan benar atau salah menurut kalian. Paham ya? Selanjutnya ada pertanyaan? Tadi sudah ada perjanjian yaitu mengerjakan tugas jikalau melanggar konsekuensi tersebut, konsekuensinya apa ya anak-anak? Tidak mendapat nilai. Jadi banyak ngobrolnya atau banyak mengerjakannya ya anak-anak? Banyak mengerjakannya. Silakan perwakilan kelompok maju satu dari lavender dulu. Kelompok ceria, kelompok ceri, jangan lupa gunting dikeluarkan, alat tulis dipersiapkan. Kelompok mawar, kelompok buah. Langsung dibagi tugasnya masing-masing. Yang memotong siapa? Jadi cepat. Hati-hati menggunakan gunting, jangan bercanda nanti terluka. Kalau sudah teman-teman gunting, jangan diganggu, biarkan konsentrasi gunting, kerjakan yang lain temannya. Kalau yang sudah dipinggirkan dulu, jadi tidak mengganggu konsentrasi dalam mengerjakan tugas yang lain. Ingat, kalau ditumpuk jadi satu, kalian nanti bisa terlupa posisinya. Hati-hati, kalau sudah selesai, dipinggirkan. Pembagian tugas yang jelas siapa bagian gunting ya, jadi jelas pembagian tugasnya dan akan cepat selesai.
Sampah disimpan dulu ke tempat pensil atau apa, nanti dibuang saat istirahat. Sampahnya disimpan di tempat pensil atau apa dulu, nanti dibuang saat istirahat. Sudah selesai, Jal? Dari kelompok cari sudah selesai belum? Ya, kelompok mawar tinggal 1 LKPD lagi, kelompok 2 sudah selesai. Masih kurang 1. Sampah disimpan dulu, nanti dibuang saat istirahat. Ya, kelompok mawar kurang 1 lagi, kelompok ceria 1, 2, ya. Kelompok lavender kurang berapa? Ayo. Kelompok cherry kurang berapa Mas Ijal? 1, semangat yuk. Kelompok mawar dicek lagi. Cepat boleh, tetapi harus memperhatikan. Dicek. Jangan lupa di setiap LKPD ditulis nama kelompoknya. Nanti tugas Pak Obi yaitu menilai hasil pekerjaan dari kelompok kalian. Karena nanti kalau tidak diberi nama sesuai nama kelompok, bisa tertukar tidak? Bisa. Nah, nanti kalau yang nilainya 100 tertukar, bagaimana? Sedih apa senang kalau tertukar? Sedih. Maka dari itu silakan hati-hati pada sekian nama LKPD diberi nama kelompok. Jangan lupa. Tadi sudah dapat jepit ya dari kopi ya, sudah dapat benar ya. Nah nanti disusun dari LKPD 1 sampai LKPD. Nah. Jangan lupa nama kelompok dengan anggota kelompok apa tidak ya berarti ya? Kalau nggak ada nama, hanya nama kelompok tidak ada nama anggotanya nanti tidak dapat nilai, sedih lagi. Padahal di situ kesalahan siapa kalau tidak dituliskan? Nah, makanya apa? Cepat boleh, tetapi lebih teliti itu lebih baik. Pelan tapi pasti. Paham ya?
Jangan lupa sampah dimasukkan ke kotak pensil duduk. Nanti dibuang saat istirahat. Silakan dari pertama meja bersih juga harus setelah kegiatan kelompok bersih. Silakan bagaimana trik kalian, cara kalian agar meja kalian bersih kembali. Sudah kelas 5. Sudah tahu yang namanya kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari Iman. kelompok buah sudah selesai. Sambung. Kelompok mawar, Sambung. kelompok lavender, Sambung. kelompok ceri, Sambung. kelompok ceria. Sambung. Sampahnya ketika tidak memiliki tempat pensil, ayo punya tidak masukkan sapu dulu, karena itu sampah kering, tidak apa-apa. Yang penting jangan membuat kotor. Ingat, jangan membuat kotor. Silakan disusun dari LKPD 1 sampai LKPD 6. Setelah ini sudah siap kelompok ceria? Kita akan presentasi. Silakan yang mau ke depan. Pertama siapa? Dipersilakan. Ya. Sudah kelas berapa ya? 5. Tadi sudah ada kesepakatan nomor 3 apa ya? Sudah selesai? Sambung. Silakan yang pertama kelompok apa dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok buah nanti tugasnya mempresentasikan LKPD 1 dan 2. Dipersilakan, perkenalkan dulu. Kalau mempresentasikan, iya, perkenalkan. Kami dari kelompok buah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, kelompok buah, karena gambar berarti hasil karya, jadi tidak mungkin disebutkan. Paham ya? Nah, kita lihat posisinya. Sudah betul hasil karyanya. Ketika lihat ini, jangan lupa langsung ke atas. Perhatikan, sesuai tidak? Sesuai. Berarti betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok buah yang ada di 1. Punya kalian sama? Sama. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Selanjutnya, karena kelompok buah ada 2, dipersilakan. Nah, yang kedua yaitu tentang simbol dan sila. Berarti ini harus dibaca tidak? Dibaca. Silakan. Yang pegang 1, yang baca 1. Yo. Tadi Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. betul? Betul. Sama? Sama. Lanjut. Simbol Pancasila sila kedua adalah rantai. Betul? Betul. Lanjut. Simbol sila Pancasila ketiga adalah pohon beringin. Betul? Betul. Lanjut. Simbol sila Pancasila keempat adalah kepala banteng. Betul? Betul. Lanjut. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Betul? Betul. Sama? Sama. Tepuk tangan kalian semua. Kita nyanyikan lagi karena ini hubungannya dengan lagu tadi. Yang pertama apa? 1. Bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bagi kelompok 2.
masing-masingan? Ya, lavender. Tunjuk jari. Tadi janjinya apa di awal nomor 1? Untuk kelompok lavender yaitu LKPD 3. LKPD 3 dibuka dulu. Ya, bunyi dan simbol. Silakan perkenalkan diri kalian. Kami dari kelompok lavender akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. Yang satu apa tadi sudah diajari? Nah, yang satu baca. Perhatikan punya kalian. Kita langsung sampai 5 dulu, oke? Silakan. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Terus lanjut. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya partai. Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami dari atas. Betul? Sudah sama? Tepuk tangan untuk kalian anak-anak hebat. Silakan kelompok lavender kembali ke tempat. Yo, siapa lagi yang berani? Oke, kelompok cherry. LKPD ke berapa? 4. Ya. Ya, perkenalkan. Perhatikan punya kalian. Ya, dipersilakan untuk kelompok perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok cherry akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masih jauh pegang. Yang pertama, Manakah lambang sila ke-1? apa? Manakala bang sila ke-1? Jawab, Mbak. Bintang. Lanjut. Manakah lambang sila ke-3? Lambang sila ketiga apa? Yang disilang? Pohon beringin. Lanjut. Manakah lambang sila ke-5? Yang disilang apa? Panjaitan. Lanjut. Manakah lambang sila ke-2? Apa, Mbak? Manakah lambang sila ke-4? Pohon lavender. Ya, lanjut. Manakah yang bukan lambang sila ke-1 dan 2? Pohon beringin dan kepala banteng. Pintar, lanjut. Manakah yang bukan lambang sila ke-3 dan 4? Paduan kami bintang. Tuh, lanjut. Manakah yang bukan lambang sila ke-5 dan 1? Rantai dan pohon beringin. Betul. Sudah sama? Sama. Untuk kalian yang hebat, silakan kembali kelompok lagi. Masih berapa kelompok yang belum maju? Silakan siapa? Ya, Mbak Apri dari kelompok Ceria. Silakan. Ya, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan pernyataannya sama atau tidak. Yo, yang satu pegang udah diajari. Yang nomor 1. 1 gitu Mbak Apri. 1. Kepala banteng adalah simbol sila ke-5 Pancasila. Salah. Terus lanjut. 2. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Lanjut. Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Benar. Lanjut. Sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Mia berkata pada ibu guru bahwa sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. 6. Pak Guru meminta Dori menunjukkan simbol sila ketiga Pancasila.
Pancasila. Doni menunjuk gambar pohon beringin. Betul. Lanjut. 7 rantai adalah simbol sila kedua Pancasila. Benar. 8. Mia mengatakan bahwa bunyi sila keempat Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah. Berarti yang salah nomor berapa dan berapa? Sama dengan kelompok ceria? Tepuk tangan untuk anak-anak hebat, silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok ceria. Selanjutnya terakhir kelompok mawar. Ya, silakan. Kami dari kelompok mawar akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menolong teman yang terjatuh, simbol sila kedua. Lanjut. Sholat berjamaah, simbol sila ke-1. Apa simbolnya? Bintang. Nah, Anak sedang menabung, simbol sila ke-5 padi dan kapas. ya. Anak sedang bermusyawarah, simbol sila ke-4 kepala banteng. Ya. Anak sedang membersihkan kelas, simbol sila ke-3 pohon beringin. Sama? Sama. Mulai semua silakan kembali ke tempat. Hari ini sudah belajar apa tadi di KPD? Sekarang kita akan bermain lagi. Paham? Setiap anak nanti akan mendapatkan gambar satu. Ini gambar beda-beda. Oke? Nanti maju satu-satu, pegang dulu gambarnya, jangan dikasih tahu teman. Paham? Apapun itu lindungi milik kalian sendiri. Karena apa? Di sila kelima yaitu ada hak dan kewajiban. Ketika ini hak kamu pertahankan apa kalian lepaskan? Pertahankan. Memang jika untuk dipertahankan, ya dipertahankan. Tetapi ketika adik minta dilepaskan apa pertahankan? Adikmu meminta apa yang kamu pegang, pertahankan apa lepaskan? Pertahankan. Ya pertahankan, kalau nggak punya adik, siapa yang minta? Paham ya? Di situ ketika ada sesuatu hal yang menjadi hak kita, maka kita pertahankan. Tapi ketika memang ada yang lebih membutuhkan, apa kita lepaskan. Karena apa? Dengan pertimbangan ada yang lebih membutuhkan. Tetapi ketika ini karena agar mendapat nilai, pertahankan atau lepaskan ya? Paham? Yang bisa menjaga apa milik sendiri dan yang tidak, paham? Nah, sekarang kumpulkan dulu perwakilan kelompok LKPD-nya. Terima kasih kelompok ceria, kelompok mawar, kelompok buah, kelompok ceria, dari kelompok lavender. Sudah dikasih nama, karena kalau tidak ada namanya otomatis tidak diberi nilai. Terima kasih. Selanjutnya urutan dari kelompok lavender. Silahkan ambil satu, pertahankan apa yang kamu punya. Jangan dikasih tahu teman, pokoknya ambil satu mbak. Ya lanjut, lavender masih. Silakan duduk kembali, diperhatikan gambarnya, nanti lihat. Yuk lanjut lavender. Kemudian ceria. Dari ceria masih, yuk. Ayo pertahankan apa yang kalian tidak usah tengok-tengok. Ini di sini adalah nilai kalian langsung 100 ketika benar menempelkan. Paham? Lanjut Ceri. Ayo pertahankan apa yang kalian, karena kalian sudah memperjuangkan nilai kalian. Ya. Ayo.
selanjutnya. Yo. Awal. Ya, terus. Sekarang dituliskan namamu di gambar tersebut. Di depannya, bagian gambar bagian depan, bagaimana cara kalian melindungi gambar tersebut? Silakan tuliskan nama kalian. Di meja kalian ada lem? Ya, silakan dikasih lem dulu. Ya. Kalau yang sudah siap bergantian menempel sesuai penerapan dipersilakan. Jangan lupa, ya silakan gantian maju di dalam sudut. Karena ini kalian sudah berjuang untuk diri sendiri, yaitu mendapatkan nilai. Terus silakan maju bergantian, ya maju saja. Ayo silakan. Di sini kalian harus memperjuangkan agar dapat nilai berapa? 100. Ya, sudah semua? Belum. Kalian sudah pegang gambarnya. Luwes tadi dapat apa, Luwes? Gambar apa? Sebelum makan apa-apa? Ayo berdoa. Berarti sila berapa? Hah? Sila? Berarti betul ya? Langsung ya. Tugas dari Bobi nomor berapa tadi? 5. Lanjut. Bintang. Orang sedang beribadah. Berarti sila berapa ya anak-anak? 1. Oh, langsung ya, karena tugas mau ya. Lanjut. Mami? Orang sedang beristirahat. Hah? Beristirahat apa di pos ronda, Mami? Berarti sedang melaksanakan tugas apa, Mami? Siskam. Berarti berapa nilai? Betul tidak di penerapan sila ketiga? Betul, berarti 100 lagi. Lanjut. Apri? Pengajian. Berarti sila keberapa sudah jelas semuanya dengan Tuhan? 1. Nah, terus lanjut. Menolong teman. Berarti sila keberapa ya kan menolong? Hubungannya menolong, membantu? 2. Betul, nggak bisa. Terus? Memberi tabungan untuk menabung. Berarti kegiatan menabung ya sila keberapa? 5. 100. Lanjut. Upacara bendera jelas sila keberapa ya Mbak? Upacara cinta tanah air? 3.
apa? Menyeberang. Gambar tidak bisa menjelaskan. Berarti kalau membantu tadi berapa? Sila berapa anak-anak? 2. Betul, 100. Terus Anak sedang menabung. oh, anak sedang menabung sama. Berarti kalau yang satu tadi di bank, yang ini di mana? Di rumah. Berarti berapa? Pas sesuai nggih Mas Ijan nggih. Terus lanjut. Warga sedang bergotong royong. Warga sedang bergotong royong. Gotong royong bareng-bareng berarti sila berapa? 3. Sharing. Terus bermusyawarah. Bermusyawarah berarti sila ke 4. Lanjut. Berarti menjenguk berarti sila kedua. Oke, betul. Terus Orang sedang tentang adil ya. Keadilan sudah jelas, bunyinya saja adil berarti sila berapa? Nah, terus kecil. Pemilihan umum atau pemilihan ketua RT? Pemilihan ketua RT sudah jelas musyawarah dan terakhir sudah pasti wazan yaitu apa? Pemilihan umum. Ya. Dengan hasil seperti ini berarti kelas 5 sudah paham tentang tanda kedepannya berarti sudah bisa menerapkan sesuai perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Nah, mari sebelum itu kita nyanyi nilai-nilai Pancasila yang dulu pernah diberikan, ya. Silakan berdiri. Yang kemarin sudah diberikan yaitu nilai-nilai Pancasila. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Sekali lagi tapi dengan lebih semangat. Tepuk tangannya yang keras. Paham? Paham. 1, 2, 3.
sekarang kembali ke posisi seperti tadi. Oke, terus yang disiapkan hanya alat tulis, buku masuk. Oke, evaluasi di depan sudah. Benar. Tentang belajar hari ini yaitu penerapan. Sekarang nanti kalian Pak Guru bagi lembar evaluasi. Oke. Pokoknya nanti dikerjakan lindungi apa yang menjadi hak. Gimana? Perjuangkan apa yang menjadi hak. Dilindungi apa dibiarkan biar dilihat teman. Kalian sudah tahu kerjasama yang tidak baik adalah memberi jawaban atau mencontek. Itu adalah kerjasama yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Paham ya? Di sila Pancasila ada penerapan tadi kerja sama, tetapi ada kerjasama yang tidak baik yaitu memberi jawaban ketika mengerjakan ulangan atau mencontek jawaban teman. Paham? Silakan dilindungi. Ya, di 2 menit cukup karena sudah disampaikan tadi. Jangan lupa nama. Ayo. Sudah selesai? Ya, yang belum diselesaikan, yang sudah dicek kembali karena itu berhubungan dengan hak kalian setelah belajar, yaitu mendapatkan nilai. Kalau yang sudah silakan ke depan satu persatu yang sudah sini. Ya, kembali ke tempat duduk. Ya, hari ini tadi kita telah belajar tentang penerapan sikap sesuai sila Pancasila. Nah, nanti diharapkan setelah ini dengan kalian dengan seperti tadi sudah mendapat nilai berapa tadi di depan? 100. Berarti secara tidak langsung kalian sudah memahami apa itu penerapan sikap sesuai sila Pancasila. Nah, di luar tidak hanya di sekolah, di rumah, di keluarga, di masyarakat, bahkan ketika dimanapun terapkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Karena di situ kalian akan aman. Paham ya? Jadi silakan nanti kalian dapat menerapkan perilaku yang sesuai sila-sila Pancasila
dengan baik dan bertanggung jawab. Karena apa? Dalam melakukan sesuatu hal itu sudah pasti ada resiko. Nah, resikonya itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, dari sini Pak Obi, Pak Guru juga butuh hal yang kalian perlu sampaikan agar pembelajaran ke depan nanti Pak Obi dalam memberikan pembelajaran itu lebih baik. Ya. Nanti di sini ada yang namanya lembar redaksi. Tulis saja sesuai apa yang kalian tahu. Ketika memang tidak ada kesulitan atau apapun, berarti pembelajaran hari ini menyenangkan, berhasil. Paham ya? Sudah? Silakan dikerjakan dengan kondisi yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Jika sudah, boleh ke depan mengumpulkan ke Pak Obi. Ya, silakan kumpulkan bagi yang sudah. Yang sudah. Sudah Rita? Ya, ditunggu. Ayo. Nah, ini kan tertulis yang baca nanti kan Pak Obi di saat kalian sudah pulang sekolah. Sekarang silakan siapa yang berani tunjuk jari salah satu merefleksikan pembelajaran hari ini untuk mewakili teman-teman kalian. Siapa yang berani angkat tangan? Ya, sharing silakan ke depan. Nah, ini adalah bahwa keluar dari hati kalian ya, terhadap pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau memusingkan atau apapun, tetapi nanti tetap didukung dengan dari teman-teman kalian di sharing ya. Silakan yang keras yang jelas. Saya senang belajar penerapan sila dan simbol Pancasila bersama Pak Obi karena ada menonton dan bermain juga. Nah, sepakat? Sepakat. Kita semua berarti kalian ini sharing ya. Coba sekarang siapa yang sudah menonton tunjuk jari. Yang tadi menonton. Berarti pembelajaran ke depan Pak Obi juga harus menonton. Yang bermain, siapa yang suka bermain? Tadi saya ngomong bermain. Yang menulis bermain ketika di situ. Berarti saya berarti kebanyakan siswa kelas 5 suka menonton. Gimana? Berarti secara tidak langsung ke depannya Pak Obi kudu gawe
Main pada non. Nah, jadi nanti di rumah jangan lupa biar orang tua tahu kalian itu belajar apa, ya. Nanti, jadi ketika nanti sampai di rumah minta bantuan orang tua, paham ya? Minta bantuan orang tua. Kita sudah belajar ya, tapi kan gambarnya tadi kartun ya. Nah nanti di rumah kalian buat video, video seperti biasa yang ngirim video ekstra pramuka itu loh. Kalian nanti memilih salah satu kegiatan yang berhubungan dengan penerapan sila Pancasila. Jangan terlalu lama, 30 detik atau 1 menit lah, 60 detik. Nah di situ jadi orang tua kalian tahu, oh tadi di sekolahan belajar tentang penerapan sila Pancasila. Nah terus diterapkan di mana? Di rumah. Orang tua senang tidak? Senang. Nanti kalian misalnya sambil video ngepel, nyapu, terus cuci piring, tapi hati-hati. Di sini hati-hati ketika mencuci piring, jangan pakai yang kaca. Ditakutkan apa? Pecah, terluka, sakit tidak? Sakit. Kamu sedang? Videonya pakai baju. Bajunya bebas, yang penting bukan baju sekolah. Kasihan nanti orang tua sambil video kok baunya seger. Sudah jelas untuk tugas di rumah? Ada pertanyaan? Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Pak Obi ada salah kata, karena kita itu tempatnya salah, saling memaafkan. Ingat kata 4 ajaib, ya. Yang pertama apa? Terima kasih, permisi. Nah, di sini kata ajaib yang Pak Obi gunakan adalah maaf dan terima kasih. Tadi Mbak Apri, Pak Obi gunakan kata ajaib apa Mbak Apri? Paham, Ketika itu biasakan 4 kata ajaib itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Pak Obi. Mari kita tutup bacaan ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan beristirahat, keluar dengan tertib. Silakan. Yuk keluar. Istirahat silakan. Ketemu lagi nanti setelah istirahat. Mau di sini apa di sana Pak Obi? Monggo. Sini aja sekalian apa? Nggih, sampai kursi Mas. Kursi. Oh, terus kang ini.